Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Sahil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika dan dakwah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Latin, yaitu retorika, yang berarti seni berbicara atau ilmu berbicara. Dalam arti sempit, retorika adalah seni berkomunikasi lisan dengan tata bahasa, logika, dan dialektika yang baik untuk mempengaruhi pendengar. Dalam arti luas, retorika mencakup seluruh bentuk komunikasi manusia. Tokoh seperti Isocrates, Plato, dan Aristoteles menekankan pentingnya retorika bagi kepemimpinan dan kemampuan mempengaruhi jiwa pendengar. Aristoteles mendefinisikan sebagai kemampuan menyampaikan argumen secara meyakinkan melalui persuasi. Dengan demikian, retorika adalah seni berbicara yang efektif, jelas, dan mengesankan untuk menyampaikan pesan yang secara bermakna. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah pengertian dakwah. Secara harfiah, dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan yang berarti panggilan atau ajakan, yaitu mengajak manusia untuk mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang benar dan hidup sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah. Dakwah berperan penting dalam menyebarkan dan menjelaskan ajaran Islam agar umat mampu membedakan antara yang hak dan batil, serta berpihak pada kebenaran. Melalui dakwah, tercipta masyarakat yang bertakwa dan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban berdakwah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang memerintahkan umat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian retorika dan dakwah. Terima kasih. Kenalkan, nama aku Nadifa Kutrunada. Aku bakal ngebahas unsur-unsur retorika dan dakwah. Jadi, retorika dan dakwah itu masing-masing ada 6 ya guys ya. Nah, kali ini aku bakal ngebahas unsur retorika dulu. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa itu harus sesuai dengan audiens dan situasi formal maupun informal. Yang kedua ada penggunaan bahasa. Bahasa itu harus baik. Baik itu apa sih? Yaitu jelas, mudah dipahami, dan informatif. Ketiga itu ada pengetahuan atau materi. Seorang pembicara atau dai itu perlu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang materi yang akan disampaikan. Yang keempat ada kelincahan dalam berlogika. Jadi pembicara atau dai itu harus memiliki pemikiran yang cerdas dan pandai untuk berpikir secara logis agar mampu mengendalikan dirinya. Nah, yang kelima itu ada pengetahuan atas jiwa massa. Yang keenam ada pengetahuan atas sosial budaya di masyarakat. Nah, kali ini aku bakal ngebahas dakwah. Dakwah juga ada 6. Yang pertama itu ada dai. Dai itu apa sih guys? Dai itu juru dakwah. Nah, yang kedua ada mad'u. Mad'u itu orang yang dijadikan sasaran dalam berdakwah. Nah, yang ketiga itu ada isi pesan, merupakan materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Yang keempat ada media dakwah. Media itu bisa berupa lisan, tulisan, dan juga lukisan. Nah, yang kelima itu ada metode dakwah, yaitu cara yang dipakai oleh dai untuk menyampaikan media dakwah. Nah, yang terakhir itu ada efek. Efek adalah umpan balik dari proses dakwah. Jadi, itu adalah unsur-unsur retorika dan dakwah. Fungsi-fungsi retorika dan dakwah. Yang pertama ada fungsi retorika dalam dakwah. Retorika adalah seni berbicara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah agar menarik dan mudah dipahami. Fungsinya yang pertama informatif, menyampaikan ajaran Islam dengan jelas dan benar. Yang kedua ada persuasif, mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar berbuat baik. Yang ketiga ada edukatif, memberikan pendidikan moral dan spiritual. Yang keempat ada estetis, menyampaikan pesan dengan bahasa yang indah dan menyentuh hati. Yang kedua ada fungsi dakwah. Dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya yang pertama ada pembinaan akhlak, membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia. Yang kedua ada sosial, membangun ukhuwah dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga ada edukasi,
memberikan pemahaman agama yang benar. Yang keempat ada transformasi, mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, hubungan retorika dan dakwah. Retorika adalah alat, dakwah adalah tujuan. Retorika membantu dai menyampaikan pesan Islam dengan cara yang menarik dan mudah diterima masyarakat. Perkenalkan, saya Adiba. Di sini saya akan membahas teori-teori retorika dan teori dakwah. Yang pertama yaitu teori-teori retorika. Teori ini telah berkembang sejak zaman kuno dan teori ini mencakup berbagai pendekatan untuk mempengaruhi para pendengar dan pembacanya. Terdapat 3 elemen dalam teori ini. Yang pertama ada ethos, yang kedua ada pathos, dan yang terakhir ada logos. Yang pertama yaitu ethos. Ethos adalah kredibilitas pembicara. Ethos ini mencakup keahlian dan niat baik untuk para pendengar agar mereka percaya atas apa yang dibicarakan oleh pembicara ini. Selanjutnya ada pathos, yaitu kemampuan untuk menyentuh emosi sang pendengar atau pembaca. Ini dicapai melalui penggunaan bahasa atau kata yang diucapkan para pembicara. Yang terakhir ada logos. Logos itu alasan atau logika. Selanjutnya ada teori dakwah. Teori ini melibatkan komunikasi persuasif untuk mengajak kebaikan dan kebenaran Islam kepada para pendengar dan pembacanya. Dan terdapat beberapa teori utama dalam teori dakwah, yaitu yang pertama ada teori dakwah bil hikmah, yang kedua ada teori dakwah bil lisan, yang ketiga ada teori dakwah psikologis, dan yang terakhir adalah teori dakwah kontemporer. Yang pertama itu teori dakwah bil hikmah, yaitu dengan hikmah dan dengan kebijaksanaan tanpa adanya paksaan. Kedua adalah teori dakwah bil lisan, yaitu dengan kata-kata atau contohnya itu dengan ceramah, dengan khutbah, dan lainnya. Yang ketiga ada teori dakwah psikologis. Teori ini membangun kepercayaan melalui akhlak mulia. Yang terakhir ada teori dakwah kontemporer, yaitu teori dakwah yang menggunakan pendekatan melalui digital atau melalui retorika modern. Contohnya melalui YouTube, TikTok, Instagram, atau lainnya. Selanjutnya saya akan bahas tadi kasus dari teori retorika dan dakwah ini melalui contohnya kita ambil dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau adalah contoh dai yang berhasil memadukan retorika dan dakwah di era digital seperti saat ini melalui media sosial yaitu YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Ia menerapkan beberapa unsur teori. Yang pertama ada ethos, pathos, dan logos, dan beliau juga menggunakan teori-teori dakwah bil hikmah, bil lisan, teori psikologis, dan teori kontemporer. Dengan ini menunjukkan bahwa retorika efektif memperkuat pesan dakwah di media digital sehingga para generasi-generasi muda mudah memahami ajaran-ajaran Islam yang dijelaskan melalui media sosial ini. Cukup sekian yang dapat kita bahas dalam teori retorika dan dakwah ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mudah dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.